Makanya kalau kerja hati-hati, tumpahkan kopinya sampai cipratan ke baju aku ini. Awas kamu ulangi lagi, aku langsung pecat. CEO janda cantik hina OB miskin karena masalah ini. Tapi setelah melihat pemandangan di rumah sakit, CEO itu malah luluh dan mulai jatuh cinta pada OB itu. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu suasana kantor terasa sangat sibuk. Para staf berlarian, telepon berdering, dan suara keyboard terdengar dari segala arah. Di sudut lantai 2, Reno, seorang office boy miskin yang baru bekerja di perusahaan itu, memegang nampan berisi secangkir kopi panas yang sudah dipesan khusus untuk Karina, CEO cantik yang terkenal galak dan perfeksionis. Reno berusaha melangkah hati-hati. Kakinya sedikit gemetar, bukan hanya karena takut menumpahkan kopi itu, tetapi juga karena ia tahu Karina tidak pernah bisa mentolerir kesalahan sekecil apapun. Namun nasib berkata lain. Saat ia melewati koridor panjang menuju ruang CEO, lantai yang baru dipel oleh rekannya masih sedikit licin. Reno tidak melihat ada genangan kecil di ujung karpet. Waduh! Serunya pelan. Kakinya terpeleset. Nampan itu miring. Kopi yang masih panas tumpah ke arah depan. Dan sebelum Reno sempat menyeimbangkan diri, pintu ruang CEO terbuka. Karina baru saja keluar dari ruangannya sambil melihat tablet di tangannya. Tidak menyadari apa yang terjadi. Ciprat. Kopi itu mengenai blazer putih Karina, meninggalkan noda kecoklatan di bagian dada. Aroma kopi langsung tercium kuat di lorong. Semua staf yang melihat langsung menahan napas. Karina menatap noda itu, lalu menatap Reno dengan mata membara. Apa ini? Suaranya menggema. Semua aktivitas di kantor seketika berhenti. Reno pucat. Ia segera menunduk, suaranya bergetar. Maaf Bu Karina, saya tidak sengaja. Lantai licin, saya. Namun Karina tidak mau mendengar alasan apapun. Kamu itu kerja pakai mata atau tidak? Bagaimana bisa kopi tumpah seperti ini? Bajuku rusak. Ini rapat penting. Beberapa staf lain mulai berbisik. Ada yang menahan senyum mengejek. Reno semakin tertekan. Ia segera mengambil tisu dari saku. Namun Karina menepis tangannya. Jangan sentuh saya. Sudah, pergi. Reno menunduk dalam-dalam. Hampir tidak bisa menatap siapapun. Hatinya hancur. Bukan hanya karena dimarahi, tetapi karena semua mata memandanginya seolah ia makhluk paling ceroboh di dunia. Kenapa perusahaan ini mempekerjakan orang seperti dia sih? Salah satu staf berbisik, cukup keras untuk terdengar. Reno menarik napas panjang, menahan air mata. Ia tidak membantah, tidak marah, hanya mengumpulkan pecahan harga dirinya dan melangkah pergi. Nampan kosong ia genggam erat. Sejak hari itu, gosip tentang insiden kopi tersebar ke seluruh kantor. Setiap kali Reno lewat, beberapa orang pura-pura menghindar, seolah takut bajunya akan terkena tumpahan. Ada pula yang sengaja menyenggolnya sambil berkata sinis. Hati-hati, nanti bisa tumpah lagi. Malam itu, di kamar kos kecilnya, Reno duduk termenung. Ia memandangi seragam kerjanya yang masih basah di bagian lutut. Dalam hati ia bergumam. Aku cuma ingin kerja baik-baik. Kenapa rasanya dunia seperti memusuhiku? Namun meski hatinya sakit, Reno tidak menyerah. Ia bangun lebih pagi keesokan harinya, membersihkan lantai lebih hati-hati, memastikan semua ruang rapi. Dalam hati ia berjanji akan membuktikan bahwa dirinya bukan hanya OB ceroboh seperti yang mereka pikirkan. Ia tidak tahu, insiden kecil itu adalah awal dari sebuah cerita besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika ponsel Karina berdering di atas meja kerjanya. Nada dering khusus dari rumah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan cepat ia mengangkat telepon. Bu, Naya panas tinggi. Suara pengasuh terdengar panik di seberang. Saya sudah ukur suhunya. 39,5 derajat. Karina berdiri spontan. Kursinya hampir terjatuh. Apa? Sejak kapan? Baru saja, Bu.
Saya sudah kasih obat penurun panas. Tapi Naya terus menangis. Saya takut ini demam yang serius. Karina merasa kepalanya berputar. Naya adalah segalanya baginya. Satu-satunya alasan ia tetap tegar setelah suaminya meninggal. Ia segera memanggil sekretarisnya. Tolong siapkan mobil. Saya harus ke rumah sekarang. Namun sekretarisnya ragu-ragu. Bu, mobil sedang dipakai direktur ke meeting luar kota. Karina menatapnya tajam. Kalau begitu, salah satu staf antar saya sekarang. Tetapi jawaban yang ia terima justru membuat dadanya sesak. Satu persatu staf memberi alasan. Aduh, Bu, saya ada presentasi Zoom 5 menit lagi. Bu, saya harus selesaikan laporan sebelum jam 7. Maaf Bu, saya harus jemput anak saya sendiri di sekolah. Alasan demi alasan keluar, membuat Karina merasa seperti terjebak sendirian. Wajahnya mulai memerah, bukan karena marah, tetapi karena ketakutan. Di balik sikap tegasnya, ia hanyalah seorang ibu yang cemas. Saat semua orang saling menghindar, Reno yang sedang mengepel lantai diam-diam memperhatikan. Ia melihat ekspresi wajah Karina yang tidak seperti biasanya. Bukan marah, tapi panik dan sedih. Dengan hati-hati ia mendekat. Bu, suaranya pelan namun tegas. Saya bisa mengantar Naya ke rumah sakit. Karina menoleh, agak terkejut. Kamu? Reno mengangguk. Iya Bu, saya bisa ambil motor saya. Atau kalau ada mobil cadangan, saya bisa menyetir. Yang penting Naya segera dapat pertolongan. Sekilas, Karina ragu. Reno hanyalah OB yang baru saja seminggu lalu membuatnya malu di depan staf karena insiden kopi. Namun melihat tidak ada seorang pun yang bersedia membantu, hatinya luluh. Baik, kamu ikut saya ke rumah sekarang. Tanpa menunggu, Karina bergegas mengambil tasnya. Reno mengikuti dari belakang. Di parkiran, mereka menemukan mobil kantor cadangan. Reno yang mengambil alih kemudi. Sepanjang perjalanan, Reno fokus menyetir. Jalanan sore itu macet. Suara klakson bersahut-sahutan. Karina duduk di sampingnya, memeluk ponselnya erat. Tolong lebih cepat, Ren, ucapnya lirih. Hampir seperti berdoa. Reno menoleh sebentar dan berkata pelan. Tenang, Bu. Kita akan sampai secepatnya. Sesampainya di rumah, mereka mendapati Naya sudah lemah. Wajahnya merah dan tubuhnya panas sekali. Tanpa pikir panjang, Reno menggendong gadis kecil itu dengan hati-hati. Biar saya bawa ke mobil, Bu. Karina terkejut melihat cara Reno menggendong Naya. Penuh hati. Seolah ia sudah terbiasa merawat anak kecil. Di dalam mobil, Naya merintih. Kepalanya bersandar di bahu Reno. Karina duduk di samping, memegang tangan putrinya. Sepanjang jalan ke rumah sakit, Reno menyetir dengan kecepatan stabil, tak peduli tatapan pengendara lain. Hanya ada satu fokus di pikirannya, menyelamatkan anak kecil ini. Di kursi samping, Karina diam-diam menatap Reno. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa seorang yang pernah ia hina bisa begitu tulus menolong? Ada rasa syukur yang mulai muncul, meski ia belum mau mengakuinya. Sesampainya di rumah sakit, Reno langsung memanggil perawat. Tolong, anak ini demam tinggi. Perawat segera membawa Naya ke ruang pemeriksaan. Karina mengikuti sambil menggenggam tangan putrinya. Reno hanya berdiri di luar, menunggu dengan wajah khawatir. Meski itu bukan darah dagingnya. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Karina. Dan entah mengapa, ia merasa tidak sendiri. Karena di bangku tunggu rumah sakit, Reno duduk di sana, tidak pergi kemana-mana. Reno tidak berpikir panjang ketika melihat Naya semakin lemah di pelukan ibunya. Dengan gerakan sigap, ia mendekat dan berkata, "Biar saya yang gendong, Bu." Karina awalnya ragu. Tapi melihat Reno sudah jongkok di depan Naya, ia mengangguk. Reno mengangkat tubuh kecil itu dengan hati-hati, seolah membawa sesuatu yang paling berharga. Naya menggeliat sebentar, lalu bersandar di bahu Reno, matanya setengah terpejam. Pegangan yang kuat. Bu, kita harus segera berangkat. Ucap Reno cepat.
Mereka berlari ke mobil cadangan yang ada di garasi. Reno membuka pintu belakang, meletakkan Naya di kursi, lalu masuk ke kursi kemudi. Wajahnya tegang, namun matanya fokus. Karina duduk di samping. Tangannya menggenggam tangan Naya erat. Ia masih tak percaya. Seorang OB yang beberapa hari lalu ia bentak habis-habisan kini menjadi satu-satunya orang yang benar-benar membantu. Begitu mesin dinyalakan, Reno langsung menginjak pedal gas. Mobil meluncur cepat keluar halaman rumah. Jalanan sore itu macet parah. Klakson bersahut-sahutan. Suara kendaraan bercampur dengan sirene dari kejauhan. Namun Reno mengendalikan mobil dengan terampil, mencari celah di antara kendaraan lain. "Tenang, Bu," katanya sambil tetap fokus pada jalan. "Saya pernah jadi sopir angkutan, jadi biasa hadapi macet seperti ini. Kita akan sampai secepat mungkin." Karina hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia mengelus kepala Naya. Gadis kecil itu mulai mengigau. "Mama, dingin," bisiknya lirih. Karina panik. Reno segera menurunkan AC mobil dan membuka sedikit jendela agar udara segar masuk. "Tarik napas pelan-pelan, Bu. Kita hampir sampai." Setiap detik terasa panjang. Reno memotong jalur dengan hati-hati. Bahkan sempat berhenti sebentar di depan apotek darurat untuk membeli kompres penurun panas. Ia sendiri yang menempelkan kompres itu di dahi Naya sambil berbisik. "Sabar ya, Nak. Kamu harus kuat." Tatapan Karina terpaku pada Reno. Ada sesuatu di cara pria itu berbicara, penuh ketulusan, lembut, seperti seorang ayah yang sedang menenangkan anaknya. Hatinya mulai bergetar, entah karena rasa syukur atau perasaan lain yang tak bisa ia jelaskan. Setelah hampir 30 menit yang terasa seperti seabad, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Reno turun lebih dulu, menggendong Naya keluar, dan berlari kecil menuju IGD. "Tolong, anak ini panas tinggi." Perawat langsung menyambut dan membawa Naya ke ruang perawatan. Karina mengikuti dari belakang, masih terengah-engah. Reno berdiri di luar pintu, menatap dari balik kaca dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, dokter keluar. Kondisi Naya stabil, tapi harus dirawat inap malam ini. Untung kalian cepat membawanya. Kalau terlambat bisa lebih berbahaya. Karina merasa lututnya lemas. Ia hampir menangis, tapi Reno mendekat, menepuk bahunya pelan. "Syukurlah, Bu. Dia akan baik-baik saja." Karina menatap Reno lama. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, ia melihat sisi lain dari pria itu. Bukan sekadar OB ceroboh yang menumpahkan kopi, melainkan seorang manusia yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi menyelamatkan anaknya. Malam itu, setelah semua prosedur selesai, Karina duduk di kursi tunggu. Reno masih ada di sana, duduk di ujung bangku, tidak beranjak sedikit pun. Tatapannya tertuju pada pintu ruang perawatan, seolah ia ikut menjaga. "Reno," suara Karina pelan memecah keheningan. "Ya, Bu. Terima kasih untuk semuanya hari ini." Reno hanya tersenyum, menunduk sopan. "Itu sudah kewajiban saya, Bu." Namun dalam hati Karina, ucapan itu terasa jauh lebih berarti. Malam itu, tanpa ia sadari, tembok keras di hatinya mulai retak sedikit demi sedikit. Dokter selesai memeriksa Naya dan menyarankan rawat inap semalam penuh untuk observasi. Karina menandatangani berkas dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, tidak seperti CEO tegas yang biasa berdiri gagah di kantor. Setelah Naya dipindahkan ke kamar perawatan, Karina duduk di sisi ranjang, memegang tangan kecil putrinya. "Mama di sini, sayang," bisiknya. Namun pikirannya bercampur aduk. Di ponselnya, pesan dari manajer proyek terus masuk, mengingatkannya pada rapat penting yang harus dihadiri malam itu. Rapat dengan investor besar yang sudah dijadwalkan berbulan-bulan. Karina menatap Naya, lalu melihat ponselnya, hatinya bimbang. Ia ingin tetap di sisi putrinya, tetapi ia tahu jika rapat itu gagal, banyak karyawan akan terkena dampaknya. Reno yang duduk di kursi dekat pintu memperhatikan dilema itu. Perlahan ia berdiri, mendekat.
Bu, suaranya tenang namun tegas. Biar saya yang jaga Naya malam ini. Anda bisa pergi rapat dengan tenang. Saya janji tidak akan tinggalkan dia sedetik pun. Karina menoleh. Kamu yakin bisa? Reno mengangguk. Saya biasa merawat adik saya waktu kecil. Saya tahu cara mengganti kompres, memberi minum, dan memanggil perawat kalau ada apa-apa. Sekilas Karina ragu. Ia belum pernah mempercayakan anaknya kepada orang lain selain pengasuh. Tapi tatapan Reno malam itu tulus, tanpa sedikit pun rasa ragu. Karina menarik napas panjang. Baiklah, Reno, tolong jaga Naya. Saya akan kembali secepat mungkin. Sebelum pergi, Karina mengecup kening putrinya lalu menatap Reno sekali lagi. Kalau ada apa-apa, segera hubungi saya. Siap, Bu. Begitu Karina meninggalkan kamar, Reno duduk di kursi di sisi ranjang. Lampu kamar diredupkan. Naya merengek pelan. Tubuhnya panas dan keringat mulai keluar di dahi. Reno berdiri, mengambil handuk kecil, mengganti kompres di keningnya. Tenang ya, Naya. Om di sini, bisiknya. Ia mengipas pelan dengan tangan agar gadis kecil itu merasa nyaman. Beberapa jam berlalu. Suara langkah perawat terdengar sesekali, tetapi sebagian besar malam hanya diisi dengan detik jam dinding. Reno tidak beranjak, bahkan ketika kantuk mulai menyerang. Sesekali ia menepuk perlahan selimut Naya, memastikan gadis kecil itu merasa tenang. Menjelang tengah malam, Naya terbangun dan menangis pelan. Reno sigap, mengambilkan air minum, lalu duduk di samping ranjang, mengelus rambutnya. Om, jangan pergi ya. Suara Naya lirih. Reno tersenyum tipis. Om gak akan pergi. Sampai kamu sembuh. Om di sini. Naya memeluk tangan Reno, lalu perlahan tertidur lagi. Melihat itu, Reno merasa dadanya hangat. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa sayang yang begitu tulus. Sekitar pukul 1 dini hari, Karina kembali. Ia membuka pintu pelan-pelan dan menemukan Reno masih duduk di kursi. Kepalanya sedikit menunduk, tetapi matanya tetap terbuka mengawasi Naya. Karina melangkah pelan. Kamu belum tidur? Tanyanya lirih. Reno menggeleng. Takut Naya bangun dan tidak ada yang menenangkan. Karina terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Ia tak menyangka ada seseorang yang begitu peduli pada anaknya tanpa pamrih. Terima kasih, Reno. Ucapnya tulus. Malam itu, Karina duduk di sisi lain ranjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri menghadapi semua ini. Di kamar rumah sakit yang sepi, mereka berdua menjaga Naya, seperti sepasang orang tua yang sedang menunggu anaknya sembuh. Dan di sanalah, perlahan, tembok kebencian di hati Karina mulai runtuh, digantikan rasa hormat dan rasa syukur yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Malam semakin larut. Hujan turun pelan di luar jendela rumah sakit, menimbulkan suara rintik yang menenangkan. Reno duduk di kursi samping ranjang. Kedua tangannya terlipat di pangkuan. Sesekali ia menghela napas panjang, berusaha menahan kantuk. Di bawah cahaya lampu temaram, wajah Naya terlihat tenang, meski sesekali meringis dalam tidurnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Naya menggeliat pelan. Matanya yang bulat terbuka setengah, mencari sosok yang dikenalnya. Ketika melihat Reno masih di sana, ia mengulurkan tangan kecilnya. Om, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Reno segera mendekat. Iya, Naya? Sakitnya berkurang. Gadis kecil itu menggeleng pelan, lalu menatap Reno lama-lama. Di mata mungil itu ada sesuatu yang berbeda. Rasa percaya, rasa aman. Perlahan, bibirnya mengucapkan sesuatu yang membuat Reno terdiam. Om, boleh aku panggil ayah? Reno terkejut. Kata-kata itu seakan membuat dadanya berhenti berdetak sesaat. Ia menatap Naya, tak yakin ia mendengar dengan benar. Ayah? Ulang Reno, suaranya bergetar. Naya mengangguk pelan, senyum tipis di wajahnya. Soalnya om baik banget. Kayak ayah. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya menggenang di sudut mata Reno.
Ia tidak pernah merasakan kasih sayang seperti ini. Selama ini ia hidup sederhana, berjuang untuk diri sendiri, jarang mendapat sapaan penuh cinta. Kini, seorang anak kecil yang bahkan bukan darah dagingnya, memanggilnya, "Ayah." Reno mengangguk pelan sambil tersenyum. "Iya, Nak, kalau kamu mau, kamu boleh panggil Om, Ayah." Naya tersenyum lega, lalu memeluk tangan Reno erat-erat. "Ayah jangan pergi ya." Reno mengelus rambut Naya dengan lembut. "Ayah di sini, sampai kamu sembuh." Malam itu Reno duduk di samping ranjang hingga pagi menjelang. Ia tidak tidur sama sekali, hanya menatap wajah Naya yang akhirnya tertidur pulas dengan senyum kecil. Pagi hari, Karina kembali ke rumah sakit setelah rapat selesai. Ia membuka pintu kamar perlahan, tidak ingin membangunkan Naya. Namun pemandangan yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Naya masih tidur, memeluk tangan Reno seperti memeluk boneka kesayangannya. Reno duduk di kursi dengan posisi agak miring, terlihat lelah tapi tersenyum tenang. "Reno," Karina berbisik. Reno menoleh, sedikit terkejut melihat Karina sudah datang. "Oh, Bu, maaf. Saya tidak dengar Anda masuk." Karina melangkah mendekat. "Kamu tidak tidur semalaman?" Reno menggeleng. "Takut Naya bangun dan panik kalau saya tidak ada." Karina terdiam sejenak, lalu menatap tangan kecil Naya yang masih menggenggam Reno erat. Wajah putrinya tampak jauh lebih tenang dibanding kemarin. "Dia memanggil kamu apa semalam?" tanya Karina perlahan. Reno terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. Dia bilang, "Boleh panggil saya Ayah." Karina terperangah. Dadanya bergetar hebat mendengar itu. Ia tahu betapa sulitnya bagi Naya untuk menerima sosok baru setelah kehilangan ayah kandungnya. Namun entah mengapa, ia merasa bukan hal yang salah. Karina menarik kursi, duduk di sisi ranjang. Ia menatap Reno lama-lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Reno. Kamu sudah memberi Naya sesuatu yang bahkan saya tidak bisa berikan, rasa aman." Reno menunduk, merasa haru. Di ruangan kecil itu, suasana berubah. Tidak ada lagi jarak antara CEO dan OB. Yang ada hanyalah seorang ibu, seorang anak, dan seorang pria sederhana yang hatinya mulai menemukan tempat yang ia sebut rumah. Dan di pagi itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Karina tersenyum tulus. Pagi itu sinar matahari masuk melalui jendela kamar rumah sakit, menimpa wajah Naya yang tertidur lelap. Karina duduk di kursi, menatap putrinya sambil menghela napas panjang. Semalam ia sempat melihat sendiri bagaimana Reno menjaga Naya tanpa lelah, bahkan sampai matanya merah karena begadang. Pikiran Karina kembali ke hari-hari sebelumnya. Ia teringat jelas bagaimana dirinya memarahi Reno habis-habisan hanya karena insiden kopi. Ia bahkan menghinanya di depan semua staf. Bayangan wajah Reno yang tertunduk malu saat itu membuat Karina merasakan sesuatu yang ia benci. Rasa bersalah. Ia melirik Reno yang duduk di seberang, masih menjaga Naya meski matanya terlihat berat karena kantuk. Reno tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta imbalan. Semua yang ia lakukan tampak tulus, seakan keselamatan Naya adalah prioritas hidupnya. Karina meremas jemarinya sendiri. Dalam hati ia bergumam, "Apa aku terlalu keras padanya?" Saat Naya terbangun, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Reno. "Ayah," panggilnya dengan suara serak. Reno tersenyum, berdiri, dan mengelus kepala Naya. Karina melihat pemandangan itu, dan dadanya terasa hangat sekaligus perih. Ia tahu betul, Naya belum pernah memanggil siapapun ayah sejak kepergian suaminya. Melihat Reno mendapatkan tempat di hati Naya begitu cepat, membuat Karina sadar, ada sesuatu yang berbeda dari pria sederhana ini. Setelah perawat memeriksa kondisi Naya dan meninggalkan kamar, Karina berdiri dan berjalan mendekat. Ia menatap Reno sebentar sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Terima kasih, sudah menjaga anak saya." Reno terkejut. Itu pertama kalinya Karina berbicara padanya dengan lembut. Biasanya kata-kata yang keluar dari bibir wanita itu dingin atau tajam. Kali ini berbeda, penuh ketulusan. "Sama-sama,
Bu. Jawab Reno sambil menunduk hormat. Karina menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatnya sulit berpaling. Bagaimana mungkin pria ini, yang dulu aku remehkan, bisa menjadi orang yang membuatku merasa aman? Pikirnya. Hari-hari berikutnya Karina mulai berubah. Ia tidak lagi terlalu galak pada Reno. Bahkan beberapa kali ia sengaja mengajaknya bicara, menanyakan kabar atau sekadar berterima kasih. Reno, dengan sifat rendah hatinya, hanya tersenyum setiap kali dipuji. Malam itu, saat Naya kembali tertidur, Karina keluar sebentar ke balkon rumah sakit. Udara malam terasa dingin, tetapi hatinya terasa lebih hangat daripada biasanya. Ia memandang ke langit, mengingat kembali semua momen beberapa hari terakhir. Apakah ini tanda? Gumamnya lirih. Apakah Tuhan sedang kirimkan seseorang untuk menolongku? Di dalam kamar, Reno masih duduk menjaga Naya. Wajahnya tenang, meski tubuhnya pasti lelah. Pemandangan itu membuat Karina tersenyum kecil. Perlahan, tembok keras di hatinya runtuh. Ia mulai melihat Reno bukan lagi sebagai OB yang ceroboh, tetapi sebagai seorang pria yang layak dihormati. Dan disitulah, tanpa ia sadari, benih cinta mulai tumbuh di hati seorang CEO yang selama ini selalu menutup diri. Hari-hari berlalu dengan perlahan di rumah sakit. Naya menunjukkan tanda-tanda membaik setiap harinya. Suhu tubuhnya mulai stabil, nafsu makannya kembali, dan senyum kecilnya perlahan kembali menghiasi wajah mungil itu. Reno tetap datang setiap hari, bahkan ketika Karina berkata ia boleh istirahat. Saya nggak bisa tenang kalau nggak lihat Naya, Bu, katanya sambil tersenyum. Karina tidak membantah. Dalam hati, ia justru merasa lega Reno selalu hadir. Kehadiran pria itu membuat beban di pundaknya terasa lebih ringan. Di sela-sela menjaga Naya, Karina mulai berbicara dengan Reno. Awalnya hanya percakapan singkat, menanyakan jam pulang kerja, atau apakah Reno sudah makan. Namun lama-kelamaan, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Suatu sore, saat Naya tertidur, Karina duduk di kursi dekat jendela. Reno, katanya pelan, kenapa kamu mau repot-repot begini? Kamu kan cuma OB. Kamu bisa saja pulang setelah jam kerja selesai. Reno menoleh, wajahnya tenang. Karena saya tahu rasanya kehilangan orang yang disayang, Bu. Waktu kecil, saya harus jaga adik saya yang sakit karena orang tua sering kerja. Saya nggak mau ada anak yang merasa sendirian seperti dulu. Karina terdiam mendengar itu. Ada rasa perih di dadanya. Ia baru tahu kisah hidup Reno. Ia mengamati wajah pria itu lebih lama, dan untuk pertama kalinya ia melihat keteguhan dan ketulusan yang jarang ia temui di orang lain. Hari berikutnya, Reno datang membawa buku mewarnai dan pensil warna untuk Naya. Biar dia nggak bosan di tempat tidur, katanya sambil tersenyum. Naya senang bukan main, memeluk Reno sambil berteriak kecil. Makasih, Ayah. Karina melihat itu dari kursi. Senyumnya mengembang tanpa sadar. Hatinya menghangat setiap kali melihat Naya tertawa di dekat Reno. Ia merasa seperti sedang melihat keluarga kecil yang lengkap. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Malam itu, ketika Naya sudah tertidur, Karina dan Reno duduk di ruang tunggu sambil minum teh dari mesin otomatis. Kamu tidak keberatan semua orang di kantor tahu kamu sering di sini? Tanya Karina. Reno tertawa kecil. Biarlah, Bu. Orang mau bilang apapun. Yang penting Naya sembuh. Karina menatapnya lama. Kamu tahu, Reno. Kamu membuat saya sadar bahwa tidak semua orang peduli hanya karena dibayar. Kamu berbeda. Reno tersenyum, menunduk. Saya hanya ingin membantu sebisanya. Bu, mungkin ini cara saya berterima kasih karena masih punya pekerjaan di sini. Karina terdiam. Kata-kata Reno membuatnya teringat pada hari ketika ia menghina pria ini habis-habisan di depan semua staf. Rasa bersalahnya semakin besar. Namun di sisi lain ada rasa kagum yang makin tumbuh. Di kamar, Naya menggeliat pelan, lalu memanggil, Ayah. Reno segera berdiri dan masuk untuk menenangkan gadis kecil itu. Karina melihat punggung Reno dari jauh. Dadanya berdebar.
Kenapa aku merasa nyaman setiap kali dia ada? Batinnya. Hari-hari pemulihan itu tidak hanya menyembuhkan Naya, tetapi juga menyembuhkan hati Karina. Ia yang selama ini keras dan dingin, mulai belajar membuka diri. Dan semua itu karena seorang pria sederhana yang rela memberikan waktunya tanpa pamrih. Seminggu berlalu, dan akhirnya dokter tersenyum lega. Suhu tubuhnya sudah normal. Kondisinya stabil. Naya bisa pulang hari ini, ujarnya. Karina menghela napas panjang, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Terima kasih, dokter. Ucapnya tulus. Namun ada pemandangan lain yang membuat Karina tersenyum sekaligus heran. Naya memeluk lengan Reno erat-erat, menolak melepaskannya. Ayah ikut pulang, kan? Tanyanya dengan wajah cemas. Reno menatap Karina. Agak bingung. Karina tersenyum tipis. Ya, ayah ikut, katanya lembut. Itu pertama kalinya Karina menyebut Reno, ayah, di depan Naya. Reno terdiam, hatinya hangat mendengar pengakuan itu. Setibanya di rumah, Naya terlihat riang kembali. Ia berlarian di ruang keluarga, namun setiap kali jam makan tiba, ia akan memanggil, ayah, ayah suapin. Karina hanya bisa terdiam melihatnya. Biasanya Naya sangat sulit disuapi. Bahkan ia sering menangis jika pengasuh mencoba menyuapinya. Tapi bersama Reno, gadis kecil itu patuh, duduk manis di kursi makan, dan membuka mulut setiap kali sendok disodorkan. Malam harinya, setelah Naya tidur, Karina duduk di ruang tamu sambil memandang foto mendiang suaminya. Apa aku salah kalau membiarkan Reno sedekat ini dengan Naya? Gumamnya. Ia merasa campur aduk. Ada rasa bahagia melihat putrinya tertawa lagi. Tapi juga rasa takut. Reno yang baru saja keluar dari kamar Naya mendengar itu. Maaf Bu, saya dengar sedikit. Katanya pelan. Saya tidak ingin menggantikan siapapun. Saya hanya ingin Naya bahagia. Karina menatapnya lama. Wajah Reno terlihat tulus. Sorot matanya jujur. Saya tahu, Reno. Justru itu yang membuat saya bingung. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ada keheningan yang aneh, namun tidak membuat canggung. Karina bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dadanya. Rasa nyaman yang sudah lama ia rindukan. Keesokan harinya, Karina harus kembali bekerja. Naya, Mama harus ke kantor, katanya lembut. Tapi ayah ikutkan. Naya menatap Reno dengan mata berbinar. Karina sempat ragu, lalu tersenyum. Baiklah, ayah ikut. Hari itu Reno ikut ke kantor, bukan sebagai OB biasa, tetapi menemani Naya di ruang bermain kecil yang ada di dekat ruang kerja Karina. Semua staf kantor terkejut melihat kedekatan mereka. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut ruangan. Lihat deh, OB itu sekarang dekat sekali sama Bu Karina. Kayaknya Naya suka banget sama dia. Karina mendengar gosip itu. Tetapi untuk pertama kalinya ia tidak peduli. Yang ia tahu, putrinya bahagia, dan hatinya sendiri pun merasa tenang saat Reno berada di dekatnya. Malamnya, ketika mereka bertiga makan malam di rumah, Naya tiba-tiba berkata, Mama, ayah kan sekarang tinggal sama kita terus ya? Jadi kayak keluarga beneran. Karina terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menoleh pada Reno, yang hanya bisa tersenyum malu. Dalam hati Karina berkata, mungkin, memang sudah saatnya aku membuka hati. Hari itu menjadi titik balik. Karina tidak lagi melihat Reno hanya sebagai OB. Ia mulai melihatnya sebagai sosok yang membawa kehangatan dan kehidupan baru bagi keluarganya. Pagi itu suasana kantor mendadak hening ketika Karina memanggil seluruh staf ke ruang rapat. Wajahnya tampak tegas seperti biasa. Namun ada sorot mata yang berbeda, lebih lembut, lebih mantap. Terima kasih sudah datang, ucapnya membuka rapat. Saya hanya ingin memberi pengumuman singkat. Semua karyawan duduk dengan rasa penasaran. Di sudut ruangan, Reno berdiri dengan seragam OB-nya, tampak canggung. Karina meliriknya sejenak lalu berkata lantang, mulai hari ini, Reno resmi saya angkat menjadi asisten pribadi sekaligus sopir saya. Suasana ruangan langsung riuh. Bisik-bisik terdengar di mana-mana.
Apa? OB jadi asisten pribadi? Ini serius. Wah, gila sih. OB bisa sedekat itu sama Bu Karina. Namun Karina hanya tersenyum tipis. Keputusan ini final. Selama beberapa hari terakhir, Reno sudah menunjukkan dedikasi dan kepedulian yang luar biasa. Saya percaya dia bisa menjaga saya dan Naya lebih baik daripada siapapun. Reno menunduk dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang. Ia hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dari OB yang dulu sering dihina, kini ia berdiri sebagai asisten pribadi CEO. Setelah rapat bubar, beberapa staf mendekati Reno. Ada yang memberi selamat dengan tulus, namun tidak sedikit yang menyindir. Wah, cepat sekali kariermu naik ya, kata salah satu staf dengan senyum sinis. Kayaknya kamu OB paling beruntung di dunia. Timpal yang lain sambil tertawa kecil. Reno hanya tersenyum sopan. Ia tidak membalas. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang kepercayaan yang diberikan Karina. Hari pertama sebagai asisten pribadi, Reno mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam. Karina hampir tidak mengenalinya. Kamu terlihat berbeda, katanya sambil tersenyum kecil. Reno hanya mengangguk. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Hari-hari berikutnya, Reno selalu berada di sisi Karina, menjemputnya setiap pagi, membawakan dokumen penting, bahkan memastikan makanan sehat tersedia di kantor. Naya pun semakin senang, karena kini ia bisa melihat ayah hampir setiap saat. Suatu siang, ketika Karina sedang sibuk menandatangani berkas, Naya datang berlari ke ruang kerja dan memeluk Reno. Ayah, main sama aku. Karina berhenti menulis, memperhatikan pemandangan itu. Ada rasa haru di dadanya. Reno jongkok dan berkata, "Tunggu sebentar ya, ayah harus pastikan mama selesai kerja dulu." Karina tersenyum melihat cara Reno memperlakukan putrinya. Ia sadar, keputusan mengangkat Reno bukan hanya demi Naya, tetapi juga demi dirinya sendiri. Kehadiran Reno membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Malam itu, sebelum pulang, Karina berdiri di depan Reno. "Terima kasih, Reno. Kamu bukan hanya membantu pekerjaan saya, tapi juga membuat rumah ini terasa lebih hidup." Reno menunduk hormat. "Saya cuma ingin memastikan ibu dan Naya bahagia." Karina menatapnya lama. Ada sesuatu dalam sorot mata Reno yang membuatnya merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia tidak merasa sendirian lagi. Dan di sanalah, benih cinta yang sebelumnya hanya berupa rasa kagum, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang tak bisa ia abaikan. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan antara Karina, Reno, dan Naya semakin erat. Setiap pagi, Reno sudah siap menjemput Karina dengan mobil yang bersih dan rapi. Di dalam perjalanan, mereka sering berbincang ringan. Awalnya hanya soal pekerjaan, namun perlahan berubah menjadi percakapan pribadi. "Reno, kamu suka musik apa?" tanya Karina suatu pagi. Reno tersenyum kecil. "Saya suka musik lawas, Bu. Lagu-lagu yang tenang, yang bisa bikin hati adem." Karina mengangguk. "Aku juga. Dulu suamiku sering memutarkan lagu-lagu itu di rumah. Tapi sejak dia pergi, aku jarang mendengarkannya lagi." Reno menoleh sebentar, lalu berkata dengan lembut, "Mungkin sekarang saatnya mulai mendengarkan lagi, supaya hati ibu bisa lebih tenang." Karina terdiam sejenak. Kata-kata sederhana itu menembus hatinya. Sejak hari itu, setiap kali mereka berkendara, Reno memutar musik yang menenangkan. Dan entah kenapa, Karina mulai merasa lebih damai. Di kantor, para staf juga mulai menyadari perubahan Karina. Ia yang biasanya dikenal galak, kini lebih sering tersenyum. Bahkan beberapa kali tertawa kecil ketika Reno menceritakan sesuatu yang lucu. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, hujan turun deras. Karina dan Reno terjebak di parkiran karena jalanan macet. Reno turun dari mobil, mengambil payung, lalu membukakan pintu untuk Karina. "Hati-hati, Bu. Jangan sampai basah." Karina berjalan di bawah payung,
Jaraknya begitu dekat dengan Reno hingga ia bisa mendengar degup jantungnya. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, Naya berlari menghampiri Reno lebih dulu. "Ayah, main sama aku." Karina hanya tersenyum melihat keduanya bermain di ruang tamu. Reno menggendong Naya, memutarnya hingga gadis kecil itu tertawa lepas. Pemandangan itu membuat Karina termenung. Ia berdiri di ambang pintu, memegang dadanya sendiri. Ada rasa yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Reno bukan hanya membantu pekerjaannya, tapi juga membawa kebahagiaan yang hilang sejak lama. Malam itu, saat Naya tertidur, Karina duduk di teras bersama Reno. Angin malam berembus pelan. "Reno," kata Karina pelan, Aku ingin berterima kasih. Kamu sudah membawa tawa kembali ke rumah ini." Reno tersenyum. "Saya cuma ingin melihat kalian bahagia, Bu." Karina menatapnya lama. Di bawah cahaya lampu taman, wajah Reno terlihat tenang, matanya jujur. Karina bisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sadar, perasaan itu bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Hari-hari berikutnya, benih cinta itu semakin tumbuh. Karina mulai merindukan Reno setiap kali ia tak ada. Reno pun merasa hidupnya lebih berarti setiap kali bisa membuat Karina tersenyum. Mereka saling melengkapi. Karina yang selama ini keras kepala menjadi lebih lembut. Reno yang sederhana memberi kehangatan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, hubungan itu sudah melampaui batas atasan dan bawahan. Mereka mulai berjalan menuju sesuatu yang lebih dalam. Cinta. Malam itu langit cerah. Bulan menggantung sempurna, memantulkan sinarnya ke taman belakang rumah Karina. Angin malam berhembus lembut, membuat dedaunan bergoyang perlahan. Karina duduk di bangku taman dengan secangkir teh hangat di tangannya. Reno berdiri tak jauh, memastikan segala sesuatu aman seperti biasa. "Reno." Suara Karina memecah keheningan. Reno menoleh. "Ya, Bu." "Duduklah sebentar," katanya sambil menepuk bangku di sebelahnya. Reno menurut, duduk dengan canggung. Karina menatap langit, lalu menarik napas panjang. "Kamu tahu, sejak suami saya meninggal, saya pikir hati ini tidak akan pernah terbuka lagi untuk siapapun. Hidup saya hanya untuk Naya dan pekerjaan. Tapi kamu..." Karina menoleh menatap Reno, matanya berkaca-kaca. "Kamu membuatku tertawa lagi. Kamu membuat rumah ini terasa hidup." Reno terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak pernah mendengar Karina berbicara selembut ini. "Reno," suara Karina semakin lirih. "Aku tak pernah mengira aku bisa jatuh cinta lagi. Maukah kamu menjadi bagian dari keluarga kecil kami?" Reno tertegun. Ia merasa seluruh dunia berhenti berputar sesaat. "Bu, maksudnya?" Karina tersenyum. Kali ini tulus. "Maksudku, maukah kamu menikah denganku? Menjadi ayah bagi Naya, bukan hanya panggilan dari bibirnya, tapi sungguh-sungguh." Reno terdiam sejenak, menatap mata Karina. Hatinya penuh rasa syukur, haru, dan bahagia sekaligus. Akhirnya ia mengangguk. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Saya mau, Bu. Saya mau menjadi bagian dari keluarga ini." Air mata Karina menetes. Ia tak menahan lagi perasaannya. Reno meraih tangannya dengan hati-hati. Untuk pertama kalinya, mereka berpegangan tangan bukan sekadar atasan dan bawahan, tetapi dua hati yang memilih satu sama lain. Keesokan harinya, Karina mengumumkan kabar itu di kantor. Semua staf berkumpul di ruang rapat, tak sabar menunggu apa yang akan disampaikan. "Saya punya pengumuman penting," ujar Karina lantang. "Saya dan Reno akan menikah." Ruangan mendadak hening. Beberapa staf saling pandang. Mulut mereka terbuka lebar. "Menikah?" bisik seseorang. "OB itu?" gumam yang lain dengan mata melebar. Namun ekspresi Karina tenang. Reno bukan lagi sekadar OB. Dia adalah pria yang menyelamatkan Naya, pria yang menjaga saya, dan pria yang saya cintai. Saya harap kalian semua menghormati keputusan ini." Sebagian staf mulai bertepuk tangan,
Meski ada juga yang masih terkejut. Gosip mulai beredar cepat di seluruh kantor. Namun kali ini Karina tidak peduli. Ia merasa bahagia. Malam itu, Karina, Reno, dan Naya duduk di meja makan. Naya terlihat paling gembira. "Jadi ayah beneran sekarang ya?" tanyanya dengan mata berbinar. Reno mengangguk sambil tersenyum. "Iya, sayang. Ayah beneran." Naya berteriak kecil kegirangan, lalu memeluk Reno dan Karina sekaligus. Malam itu, tawa mereka memenuhi rumah, menciptakan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari yang dinanti pun tiba. Taman belakang rumah Karina disulap menjadi tempat pernikahan sederhana namun elegan. Meja-meja kayu dihiasi bunga putih, lampu-lampu gantung berkelip lembut, dan panggung kecil dipenuhi lilin aromaterapi. Suasana hangat menyelimuti setiap sudut. Karina mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, rambutnya disanggul rapi. Senyumnya merekah, berbeda jauh dari sosok CEO dingin yang dulu dikenal karyawan. Di sisi lain, Reno berdiri gagah dengan setelan jas hitam, wajahnya berseri-seri. Naya menjadi flower girl, kecil, menebarkan bunga di jalan setapak yang dilalui ibunya. "Mama cantik sekali," teriaknya senang, membuat semua tamu tersenyum. Upacara pernikahan berlangsung hikmat. Hanya keluarga terdekat dan beberapa sahabat yang hadir. Namun momen itu terasa lebih bermakna daripada pesta mewah manapun. Saat penghulu memandu ijab kabul, suara Reno tegas namun bergetar, menandakan betapa besar rasa syukurnya. "Dengan ini, sah," seru penghulu. Tepuk tangan menggema, disertai sorak bahagia Naya yang langsung memeluk Reno. "Yeay, sekarang ayah beneran." Karina menahan air mata haru, lalu memeluk putrinya dan Reno sekaligus. Bagi mereka bertiga, inilah awal dari hidup baru. Setelah